Sungguh ku percaya akan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Tak pernah Tuhan tinggalkanku, Dia tahu segala bebanku. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan menuntunku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatannya kepadaku. Semua itu melampaui segala akalku. Padamu aku bersyukur. Melampaui segala akalku. Padamu aku bersyukur. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita akan membahas Tahun Baru Imlek, Hari Kasih Sayang dan Hari Kasih Suara. Semuanya jatuh pada bulan Februari ini. Kita bersama memasuki Tahun Baru Lunar. Momen penggantian tahun kalender Tionghoa jatuh pada Sabtu 10 Februari 2024. Secara hitungan tradisi kalender Tiongkok masuk ke tahun naga kayu. Maka saya ucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Chai, Sen Di Jian Gang, Wan Shi Ru Yi, Nian Nian Yu Yi. Selamat tahun baru, semoga sejahtera, semoga sehat selalu, segala hal sesuai harapan, setiap tahun ada rezeki. Selamat Tahun Baru Imlek, Lunar New Year 10 Februari 2024. Tahun Baru Imlek atau Festival Musim Semi adalah hari raya tradisi yang terpenting di Tiongkok. Ini juga merupakan perayaan yang paling penting bagi setiap keluarga keturunan Tionghoa. Sejarah Festival Tahun Baru Imlek dapat ditelusuri kembali sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tahun Baru Imlek telah berkembang dalam jangka waktu yang amat lama. Adat istiadatnya telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Tanggal Tahun Baru Imlek ditentukan oleh kalender lunar, kalender bulan, jatuh pada bulan kedua setelah titik balik matahari musim dingin pada tanggal 21 Desember. Setiap tahun baru di Tiongkok jatuh pada tanggal yang berbeda dari kalender Gregorian. Tanggalnya biasanya berkisar antara 21 Januari hingga 20 Februari. Mengapa hari raya ini disebut Festival Musim Semi? Meski saat ini sedang musim dingin di Tiongkok di sana. Namun Tahun Baru Imlek populer dengan sebutan Festival Musim Semi. Ini karena hari raya Imlek dianggap sebagai awal musim semi, yang sekaligus menandai akhir musim dingin. Festival musim semi ini menandai tahun baru dalam kalender lunar dan melambangkan permulaan kehidupan yang baru. Tahun baru Imlek penuh dengan cerita mitos. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang binatang mitos monster Nian. Nian artinya tahun. Nian ini memakan ternak, tanaman, bahkan manusia pada malam tahun baru. Untuk mencegah Nian menyerang orang-orang dan menyebabkan kehancuran, maka orang-orang itu menaruh makanan di depan pintu rumah mereka supaya dimakan oleh monster Nian tadi. Secara mitos tradisi, Nian ini katanya takut dengan suara keras, petasan, dan warna merah.
Jadi orang-orang memasang lentera merah dan gulungan merah di jendela dan pintu mereka untuk mencegah monster Nien ini masuk ke dalam rumah. Dari situlah ada tradisi rame-rame pakai petasan dan warna-warna merah yang mendominasi hari raya Imlek ini. Asal-usul tahun baru Imlek pada dinasti Shang sekitar tahun 1600 hingga 1046 sebelum Masehi. Sehingga tahun baru Imlek memiliki sejarah sekitar 3.500 tahun. Tanggal pasti permulaannya tidak dicatat memang. Beberapa orang percaya bahwa tahun baru Imlek berasal dari dinasti Shang. Kemudian tanggal festival, hari pertama, bulan pertama, kalender lunar Tiongkok ditetapkan pada zaman dinasti Han. Periodenya sekitar tahun 200 hingga 220 Masehi. Tahun ini dalam kalender Tiongkok masuk ke tahun naga kayu. Naga adalah simbol keberuntungan Tiongkok. Tari-tarian naga barongsai selalu ada dalam festival ini. Prosesi ini melibatkan seekor naga yang panjang berwarna-warni dibawa melalui jalan-jalan oleh banyak penari. Siapa di antara kita di sini yang shio-nya naga? Terus Anda bertanya, kok ngomongin shio sih? Shio adalah zodiak dalam astrologi Tionghoa yang melambangkan karakter-karakter binatang. Ada 12 karakter binatang dalam shio dan berubah setiap tahunnya. Jadi tabiat manusia menurut tradisi Tiongkok ini dipengaruhi oleh shio-nya. Jikalau demikian, ini memang jenis tahayul dan orang Kristen tidak perlu mempercayai ini. Tapi saya melihat zodiak dalam kalender Tiongkok ini sebagai suatu penanda waktu, suatu ilmu yang melahirkan kalender yang berguna dalam kehidupan agraris masyarakat kuno, suatu pengetahuan yang secara antropologi kuno baik untuk kita pelajari sebagai pengetahuan dan tidak lebih dari itu. Zodiak adalah pengetahuan tentang rasi bintang dalam ilmu astrologi. Setiap bangsa memiliki budaya pengetahuan tentang ilmu astrologi ini maupun ilmu astronominya. Ada yang dikaitkan dengan mitos-mitos, tetapi ada banyak hal yang terkait erat dengan ilmu astronomi secara murni dan menjadikan dasar dari kalendernya masing-masing. Alkitab bicara banyak mengenai bintang-bintang dan ilmu astronomi. Yang paling mendasar yang harus kita pahami tentang bintang-bintang adalah bahwa Allah lah yang menciptakan itu. Bintang-bintang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Ditulis dalam Mazmur 19 ayat 1 menyatakan, langit adalah perbuatan tangan Allah. Mazmur 147 ayat 4 menyatakan bahwa Allah sendiri yang menghitung jumlah bintang-bintang dan menamai mereka semua. Mari kita baca bagian dari Alkitab yang sangat menarik dalam Ayub 9 ayat 4-10. Kocham levat ve'amit koach mihiksah elaf vayishlam. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang berkeras melawan dia dan tetap selamat? Hamatik harim velo yadau asher hefakom beapo. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Hamargis eret mimkoma ve'amudeha yit falatsun. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Haomer lacheres velo yisrak umeat kochavim yaktom. Yang memberi perintah pada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Note shamayim levado fedorek al bemotei yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ayat 9 ini menarik bicara tentang astronomi. Ose as kesil vehimah vehatrei teman. Yang menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengikuti terjemahan Septuaginta yang memberi kita arahan bahwa sebenarnya di ayat 9 ini terdapat ilmu astronomi kuno. Hopoimon Pleiada kai Esperon kai Arcturon
kai Temeia Nutu, which make Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chamber of the south. Ayat 10, Ose gedolot at ein heker, veniflaot at ein mishbar, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ayub 9 ayat 9 tadi menyatakan kalau Allah sendiri yang mengatur bintang-bintang ke dalam berbagai gugusan yang kita sebut sebagai rasi bintang. Alkitab menyebut 3 dari rasi bintang ini, Ash, Kesil, dan Hima. Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi, para rabi Yahudi menerjemahkannya dengan gugusan rasi bintang Pleiades, Hesperos, dan Arcturus. Terjemahan Septuaginta ini yang menjadi dasar terjemahan King James dan banyak terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain dan terjemahan bahasa Indonesia membahasakan Ash dengan bintang biduk, Kesil dengan bintang belantik, dan Hima sebagai bintang Kartika. Mengenai kata-kata Ibrani, Kimah berhubungan dengan kata Ibrani Chama yang artinya menjadi panas atau hangat, atau menunjukkan panas atau kehangatan yang ramah. Bahasa Yunaninya Pleiades, suatu gugusan bintang Pleiades. Terjemahan LAI menerjemahkannya dengan bintang biduk. Ini berbeda dengan ash, yang artinya abu-abu, atau udara yang kering, yang menggigit. Bahasa Yunaninya Hesperos. LAI menerjemahkannya dengan bintang belantik. Di satu sisi ada kata kesil, yang artinya kaku dan dingin. Bahasa Yunaninya Arcturus. LAI menerjemahkannya dengan bintang Kartika. Di sisi lain ada frasa Vechadrei teman, artinya bilik-bilik, awan tebal, gugusan-gugusan bintang di sebelah selatan. Dan kitab Ayub ini ditulis jauh sebelum Masehi. Manusia di dunia ini sudah memiliki ilmu perbintangan astronomi. Pada Ayub 9 ayat 9, Ayub 26 ayat 13, Ayub 38 ayat 31 sampai 32 dan kitab Amos 5 ayat 8. Ayat-ayat yang sama juga merujuk kepada gugusan bintang Pleiades atau bintang biduk atau yang disebut dengan bintang 7. Allah adalah satu-satunya yang mengikat rangkaian dari rasi bintang ini. Dialah yang membawa keluar pada waktunya. Di dalam kitab Ayub 38 ayat 32, Allah menyinggung soal Mazarot yang biasanya diterjemahkan dengan konstelasi atau rasi bintang. Hal ini dianggap oleh banyak pakar sebagai rujukan mengenai ke-12 rasi bintang dalam zodiak. Setelah kita baca bersama Ayub 9 ayat 4-10, menjadi bukti bahwa ilmu astronomi diakui dalam Alkitab. Ada perbedaan antara astronomi dan astrologi. Astrologi dari bahasa Yunani astro artinya bintang dan logos ilmu. Jadi astrologi adalah ilmu perbintangan. Kata ini diserap dari bahasa Yunani di mana berdasarkan letak posisinya di antara berbagai benda-benda di langit, peramal biasanya meramalkan nasib seseorang. Sedangkan astronomi dari kata Yunani astro artinya bintang dan nomos artinya hukum, merupakan ilmu yang melibatkan mekanika langit, pengamatan dan penjelasan-penjelasan tentang kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik, dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit atau di luar bumi. Juga proses-proses yang melibatkan mereka. Astrologi bukan penyimpangan dari ilmu astronomi, karena keduanya berbeda. Astrologi mempelajari bintang secara mistis dalam kaitannya dengan nasib manusia, sedangkan astronomi mempelajari mekanisme langit yang tidak ada kaitannya dengan nasib manusia, tetapi mempelajari fenomena benda-benda langit dalam tata geraknya, evolusinya, dan kemungkinan perubahan-perubahannya. Kesimpulannya, astronomi menggunakan metode ilmiah, sedangkan astrologi tidak. Alkitab tidak menentang ilmu pengetahuan, malah manusia diberi hikmat Allah dalam hal ilmu pengetahuan.
termasuk ilmu tentang bintang-bintang astronomi. Kalender itu dibuat berdasarkan siklus bulan dan matahari. Dan tentu saja yang membuatnya harus paham mengenai benda-benda di langit alias ilmu astronomi. Alkitab mencatat dalam Perjanjian Lama sudah ada kalender. Dalam kehidupan modern ini, kalender yang berlaku secara internasional adalah kalender Gregorian, kalender dari Gereja Katolik Roma yang dalam tahunan Anno Domini, tahun Tuhanku, tahun yang dihitung sejak Tuhan Yesus Kristus lahir ke bumi. Tahun Masehi berhubungan erat dengan keyakinan iman Kristen. Ini artinya ilmu astronomi tidak diharamkan. Sehingga ilmu mengenai perbintangan adalah ilmu yang baik. Jika kita mempelajari ini, harapannya tidak terjebak pada reka-rekaan mistis di dalamnya. Pemahaman tentang zodiak Helenis maupun zodiak Chinese, Sio dan seterusnya, baik kita ketahui sebagai pengetahuan astronomi kuno untuk mengetahui peradaban manusia di zaman kuno dalam pemahaman ilmu antropologi budaya. Dan kita abaikan sisi mistisnya. Mungkin Anda pernah bertanya, bagaimana orang Majus yang diperkirakan datang dari Babel tahu tentang kedatangan Sang Mesias, Raja Yahudi, yang melalui pengetahuan mereka pada ilmu perbintangan yang mereka kuasai. Agaknya para astronomi Babel itu sudah mengetahui tentang pengharapan datangnya Sang Mesias dari orang-orang Yahudi sendiri yang pernah dibuang ke Babel selama 70 tahun. Jadi jelas, ilmu astronomi adalah ilmu yang baik. Kalender kita hari ini, kalender Gregorian, tentu berasal dari pengetahuan ilmu astronomi dari para rahib Katolik Roma yang luar biasa. Sehingga kalender ini menjadi kalender yang paling tepat dan yang digunakan secara mayoritas di seluruh dunia hingga hari ini. Demikianlah sampai hari ini kita mewarisi ilmu pengetahuan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga kita dapat menandai umur kita dengan kalender yang merupakan hasil dari hikmat Tuhan kepada manusia. Dan kita bersama dapat merayakan tahun baru dengan kalender-kalender hasil dari ilmu astronomi ini. Ketika kita memasuki tahun baru, inilah saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup yang telah kita lalui. Ini bukan hanya tentang menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu atau di tahun 2023 yang lalu, namun tentang menerima pelajaran yang telah diajarkan di setiap momen kehidupan kita sebelumnya. Setiap momen telah menjadi langkah perjalanan kita untuk menuju kehidupan yang intensional. Di tahun kemarin, kita telah melewati badai kesulitan, dan kita juga mengalami kesuksesan perolehan berkat. Melihat ke belakang adalah latihan reflektif, yang bukan sekedar melihat ke belakang masa lalu, tetapi kita dapat menarik pelajaran-pelajaran yang kita peroleh. Kita jadikan jembatan menuju masa depan yang lebih terarah. Di awal tahun ini kita sekaligus menghadapi penghelatan besar tahun politik, pemilu presiden dan legislatif, dan nanti menyusul pemilu presiden putaran kedua dan juga pilkada. Tahun ini kita disibukkan dengan banyak manuver-manuver politik, maka kita perlu mencermatinya dengan arif dan bijaksana. Kita tidak boleh abai, sebab jika kita salah memilih pemimpin, Indonesia tidak akan bergerak maju, malah menuju kemunduran. Kita tidak boleh abai terhadap politik. Anda bisa bangun pagi dengan tenang, makan dengan nyaman, bisa menyekolahkan anak, tidur dengan tenang. Semuanya sebenarnya hasil dari keputusan politik dari pimpinan tertinggi negeri ini. Maka jangan salah pilih. Golput itu bukan kebanggaan. Beberapa alasan yang sering dikemukakan. Halah suaraku, nggak ngefek lah. Ini karena mungkin ia belum memiliki pilihan yang memadai. Alasan lain untuk golput biasanya katanya ia kecewa dengan kinerja para calon yang dia pilih atau bahkan merasa tidak tertarik pada politik sama sekali. Janganlah kita golput dengan alasan muak pada politik. Karena sebenarnya golput bukan solusi yang tepat.
Mengapa Anda nggak boleh golput? Kita perlu banyak warga negara yang menjadi pemilih, yang memiliki hak pilih dan menjadi pemilih yang kritis. Ini sangat penting. Keputusan golput oleh para pemilih kritis hanya akan memberikan jalan kepada calon pemimpin yang rekam jejaknya buruk. Dalam pemilu ini, kita bersama-sama menjadi pemantau pemilu agar dilaksanakan dengan jujur dan adil. Nah, itu pesan saya. Mari nanti tanggal 14 Februari datang ke TPS-TPS untuk menyuarakan hak pilihan kita. 14 Februari kita ketahui sebagai Hari Valentine, Hari Kasih Sayang, yang sekaligus pada tahun ini Hari Kasih Suara. Jika Anda cinta dan sayang kepada negeri ini, datang dong ke TPS sebagai tanda cinta kita kepada Indonesia. Kita berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang baik. Pemilu bukan memilih pemimpin yang terbaik, tetapi dengan pemilu kita mencegah yang terburuk berkuasa. Demikian kata Romo Magnis Suseno yang terkenal itu. Dan nasihatnya ini sungguh penuh hikmat dan memiliki sisi perenungan yang dalam. Kembali ke refleksi. Perenungan kita pada tahun baru. Episode ini bukan tentang memikirkan peluang-peluang yang terlewatkan atau memuji diri sendiri. Tapi biarlah ini untuk introspeksi diri, untuk pertumbuhan kita, untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hidup yang telah kita lalui telah membentuk pengalaman kita dan pengetahuan kita. Tentulah sulit untuk membuat resolusi tahun yang baru jika Anda belum merenungkan pengalaman-pengalaman hidup kita yang telah berlalu. Karena Anda perlu betul-betul memahami di mana Anda berada sebelum Anda dapat mencapai tujuan Anda. Refleksi tahun baru adalah pola yang kuat untuk dikembangkan di setiap akhir tahun dan awal tahun baru. Dan ini juga merupakan landasan bagi keberhasilan setiap resolusi tahun baru kita. Refleksi adalah penting untuk bergerak maju. Seringkali Anda berpikir Anda sedang bergerak ke arah yang benar-benar Anda inginkan. Tapi ketika Anda sudah sampai ke sana, di tahun-tahun kemudian, Anda kemudian menyadari bahwa Anda telah tersesat di sepanjang tahun-tahun yang sudah Anda lalui. Ketika Anda menyadari Anda tersesat, penyesalan kemudian tentu tidak ada gunanya, bukan? Mari terus bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita dapat memahami kehendak Allah dan kita selalu memohon hikmat dari Tuhan. Demikian di bulan Februari ini ada 3 peristiwa penting. Ada Tahun Baru Imlek 10 Februari, ada Hari Kasih Sayang, dan ada Hari Kasih Suara 14 Februari. Kita masuki 3 hari raya besar ini dengan sukacita dalam doa dan pengharapan agar Indonesia tetap bergerak maju ke arah yang lebih baik. Beshem Ha'af, Vehaben, Viruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.